Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah jadwal baru kita. Ada pergantian waktu dan perubahan jadwal. InsyaAllah ta'ala pada setiap hari apa ini? Kamis ya, hari Kamis kajian kitab Salasatul Usul. Kemudian hari Jumat dan Sabtu kajian fikih ya. 2 hari kajian fikih kitab Ad-Durarul Bahiyah ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. Masih pada pembahasan Al-Aslu Tsani Ma'rifatu Dinil Islam, di bawah pembahasan Thalathatu Maratib atau Maratibud Din Ats-Tsalath, 3 tingkatan agama. Kita masih tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam. Dan telah kita bahas rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita masuk pada rukun yang kedua dan yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah, wa dalilus salah waz zakah wa tafsirut tauhid. Qauluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata beliau rahimahullah, dan dalil salat, zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini baginya hunafa, dalam keadaan lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dalil 2 rukun Islam dan sekaligus penjelasan tentang tafsir tauhid. Karena sebelumnya beliau berbicara tentang tafsir tauhid, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Iya. Seperti kata beliau, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Ish qauluhu ta'ala? Ya Abu Hamid. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Tafsir tauhid. Man yajib? Ilyas? Baik, ahsant, barakallahu fiik. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir tauhid, tafsir syahadatu an la ilaha illallah, yang menjelaskan maknanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ini tafsir tauhid. Dan ayat yang setelahnya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kemudian di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Bainah ayat ke-5 juga dijelaskan tafsir tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ini tafsir tauhid. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, yakni tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Mukhlishina lahud-din hunafa, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa, dalam keadaan mereka hanif. Yaitu, apa arti hanif? Man? Gimana? Hanif? Mana hanif? Abu Man? Abu Waqqas? Kif? Al-ma'il? Mail ila mada? Mail an mada? Wa ila mada? Mail faqat? Hanif. Al-mailu an syirk. Al-mail an syirk. Berpaling dari kesyirikan. Ini makna al-hanif. Ya, seperti sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tafsir tauhid, yang dimaksud dengan tauhid adalah mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja dan berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan. Al-ibadah, al-ikhlas, ad-din, maknanya sama. Al-ibadah, al-ikhlas, ad-din, dalam ayat ini maknanya sama. Ad-din di sini maksudnya adalah ibadah. Mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah, yakni mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Inilah hakikat tauhid.
Tidak seperti yang ditafsirkan oleh ahlul kalam, bahwa tauhid itu sekedar mengakui Allah itu ada, atau mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Ya. Sehingga kita tidak dapat di dalam kutubul kalam penetapan secara tegas peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Umumnya kalau mereka membahas tauhid adalah tauhidur rububiyah. Dan ini bukan hakikat tauhid secara menyeluruh. Karena kenyataannya kaum musyrikin di zaman jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Dan keyakinan mereka terhadap rububiyah tidak menjadikan mereka sebagai kaum muslimin. Maka tafsir tauhid, hakikatut tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja dan berpaling dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Ini rukun Islam yang kedua. Dan rukun Islam yang paling terpenting setelah syahadatain. Rukun Islam yang paling terpenting setelah syahadatain adalah salat. Oleh karenanya di dalam kitab-kitab fikih ulama mengedepankan bab salat pada bab yang pertama. Dan untuk salat harus didahului dengan taharah. Maka kitab taharah disebutkan sebelum salat. Karena memang salat adalah amalan yang paling terpenting, rukun Islam yang paling terpenting setelah dua kalimat syahadat. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dan kesepakatan seluruh ulama bahwa salat 5 waktu adalah rukun Islam yang paling terpenting setelah syahadatain. Melebihi zakat, melebihi haji, dan puasa. Dan seluruh ibadah dalam rukun Islam, salat, zakat, puasa, dan haji, itu boleh ditinggalkan ketika seorang memiliki halangan-halangan, dan boleh diganti atau terdapat di dalamnya berbagai macam keringanan-keringanan kecuali salat. Kecuali salat sepanjang seorang masih hidup, tidak ada alasan dia bisa meninggalkan salat. Kecuali wanita yang haid atau nifas. Adapun bagi laki-laki tidak ada alasan sama sekali. Kecuali dua, gila atau mati. Selama dia masih hidup, tidak ada alasan dia meninggalkan salat. Adapun zakat, kalau dia bukan orang yang memiliki harta, tidak mampu berzakat, dia tidak wajib berzakat. Demikian pula haji, puasa. Kalau dia sakit atau dia sudah tua, boleh dia membayar fidyah. Iya. Tapi salat tidak bisa digantikan sama sekali dengan fidyah.
atau diqadha sama ahli waris. Selama seorang masih hidup, tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan sholat sama sekali. Ini luar biasa pentingnya sholat. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan. Kalau seorang tidak mampu sholat berdiri, maka dia duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Kalau tidak mampu sama sekali melakukan gerakan sholat, sholat dalam hati. Misalkan seorang terkurung dalam satu penjara, tidak bisa keluar berwudu, tidak tahu arah kiblat, bahkan tidak menutup auratnya, telanjang sama sekali. Itu bukan alasan untuk dia meninggalkan sholat. Tetap dia harus sholat. Jadi tidak ada alasan sama sekali. Betapa pentingnya sholat ini. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam surat Maryam, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian datang satu generasi yang buruk. Generasi yang buruk ini memiliki dua kriteria. Yang pertama adha'us shalah, mereka itu menyia-nyiakan salat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya. Kata para ulama, ini dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang menyia-nyiakan salatnya adalah pengikut hawa nafsu. Demikian sebaliknya. Maka fasawfa yalqawna ghayya, mereka kelak akan menemui al-ghayy. Dijelaskan oleh para ulama, al-ghayy itu ada dua maknanya. Yang pertama, dia adalah kesesatan. Apabila seorang menyanyiakan salat, maka pasti dia tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, al-ghayy itu adalah nama satu lembah di neraka Jahannam yang baunya sangat busuk, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Perhatikan, Allah mengancam di dalam ayat ini orang yang menyia-nyiakan salat, belum yang meninggalkan salat sama sekali. Sama halnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya dan menyia-nyiakan salatnya, bukan meninggalkan salat sama sekali. Ini sudah diancam dengan ancaman-ancaman yang keras. Apalagi yang meninggalkan salat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, makna lalai dari salatnya itu mencakup orang yang lalai dari penegakan salat sebagaimana mestinya. Lalai dari rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, adab-adabnya. Kemudian lalai dari waktunya. Kemudian lalai dari khusyuk. Mentadabburi makna-makna, bacaan-bacaan dalam salat. Ini mencakup semuanya. Mencakup semua orang yang melalaikan salat dan menyia-nyiakan salat. Ini sudah diancam dengan ancaman yang keras. Bagaimana lagi dengan yang meninggalkan salat sama sekali? Adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, terancam dengan kekufuran. Seperti dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dan terdapat asar dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-amali tarkahu kufrun
ghairas salah. Bahwasanya dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang suatu amalan apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Ya, subhanallah, betapa pentingnya salat. Sehingga para sahabat sepakat mereka tidak memandang suatu amalan kalau sekedar ditinggalkan tanpa dia membenci amalan tersebut, tanpa dia menentang kewajibannya, cuma dia tinggalkan, mungkin karena malas atau sibuk banyak kerjaan, atau karena kerjanya di bengkel malas mau membersihkan diri, kotor, banyak alasan. Para sahabat tidak memandang suatu amalan apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran ghairas salah, kecuali salat. Juga dalam riwayat Bukhari, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam ya, oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Majusi yang menyusup ke Madinah. Ditikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lukanya parah, tapi beliau tidak langsung meninggal. Saking parah lukanya, beliau pingsan. Ya. Darah bercucuran dari luka. Sampai beliau ketika diberikan minuman, itu minumannya keluar dari lukanya, sudah tidak masuk lagi ke pencernaannya. Ya. Pingsan, tidak sadarkan diri. Tapi ketika mendengar adzan, beliau akan langsung sadar. Subhanallah, beliau akan langsung tersadar kalau mendengar adzan. Dan ketika beliau mendengar adzan dan beliau tersadar, apa yang beliau katakan? La haudha fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Ini menunjukkan betapa pengagungan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah salat. Dan banyak sekali athar sahabat, tabi'in dan para ulama setelahnya yang menunjukkan bagaimana pengagungan mereka terhadap salat. Dan di sini katakan wa yuqimus shalah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ini sebagai isyarat bahwa iqamatus shalah lebih dari sekedar kalau dikatakan yusallun wa yuqimus shalah dan wa yusallu, itu ada makna yang lebih di situ. Iya. Ya, tidak sekedar dikatakan yusallu, mereka melakukan salat atau mengerjakan salat, tapi dikatakan wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Itu maknanya bahwa salat yang diinginkan di sini adalah salat yang benar-benar memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan adab-adabnya. Ya. Bukan sekedar mengerjakan salat kemudian lalai dari salatnya. Baik. Wa yu'tuz zakah. Rukun yang ketiga, menunaikan zakat. Ya. Menunaikan zakat ini juga termasuk rukun yang sangat penting yang harus ditegakkan oleh setiap muslim. Hanya saja kedudukannya di bawah salat. Meninggalkannya jika bukan karena membenci kewajiban tersebut, bukan karena penentangan, maka tidak termasuk dalam kategori kufur akbar. Tetapi kufur asghar, berbeda dengan salat. Iya. Tetapi sahabat sepakat seperti yang disebutkan Al-Hafidz Ibn Hajar di dalam Al-Fath. Sahabat sepakat untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. yakni negara memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Sama halnya sekarang, orang yang nggak mau bayar pajak penjara. Tapi setelah dibayar, uangnya dibawa lari sama gayus.
Gayus yang di penjara sekarang. Baik. Sehingga ketika terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, banyak orang yang murtad. Murtad, benar-benar murtad, meninggalkan agama Islam. Tapi tidak semua yang benar-benar murtad, yakni meninggalkan agama Islam. Ada sebagian orang yang mereka masih muslim, masih melakukan salat, puasa, dan berhaji. Cuma mereka tidak mau membayar zakat. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Mereka diperangi. Bahkan beliau bersumpah, wallahi, law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha. Dalam riwayat Bukhari, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, kalau mereka tidak mau membayar anak onta, ini zakat onta, zakat ternak, yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau membayar zakat. Ini kewajiban pemerintah untuk memungut zakat, mengambil zakat dari masyarakat. Iya. Kalau ada yang menentang atau tidak mau membayar zakat, padahal dia memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan telah mencapai haul, maka pemerintah boleh untuk memeranginya. Iya. Boleh memenjarakan dia dan menghukum sesuai dengan hukuman yang kira-kira bisa membuat dia sadar. Iya. Jadi harus menunaikan zakat. Baik. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Al-qayyimah adalah sifat bagi mausuf mahdhuf. Takdirnya adalah dinul millah al-qayyimah. Baik. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala. Adapun dalil puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ayat ini tidak diragukan lagi adalah dalil kewajiban puasa. Dan faedah yang sangat besar dari ayat ini bahwasanya puasa akan mengantarkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seluruh ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus lagi puasa. Puasa memiliki makna yang sangat mendalam. Karena dengan puasa seorang dikekang oleh puasanya dari hawa nafsu. Sehingga dengan puasa itu dapat melatih dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya dia menjadi orang yang bertakwa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Perisai dari kemaksiatan di dunia dan perisai dari adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan puasa ini seorang akan menjadikan dia sebagai perisai
dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini faidah puasa yang sangat besar. Baik. Wa dalilul hajj, adapun dalilnya haji adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia haji ke Baitullah, bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh makhluknya. Surat Ali Imran ayat ke-98. Ayat ini jelas menunjukkan kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi, dan bagi Allah atas manusia, yakni wajib atas manusia hajjul baiti, untuk melaksanakan haji ke al-bait, yaitu Baitullah, ke Ka'bah yang ada di kota Makkah al-Mukarramah. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Jadi disyaratkan untuk melakukan haji itu adanya istita'ah, kemampuan yang mencakup kemampuan badaniyah dan maliyah, kemampuan badan dan kemampuan harta. Iya. Kemampuan badan yaitu dia memiliki kesehatan. Bukan orang yang lagi sakit atau orang yang sudah sangat tua. Orang yang lagi sakit, maka dia berhaji setelah dia sembuh. Kalau sakitnya sudah tidak bisa diharapkan, demikian pula kalau sakitnya orang yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, demikian pula orang tua yang sudah tidak mampu berhaji. Tetapi dia memiliki harta, maka wajib baginya untuk dihajikan, ya, dihajikan oleh orang lain, ya, dihajikan oleh orang lain dengan membekali orang tersebut dari hartanya. Istilahnya badal, ya, badal haji. Itu kalau dia memiliki harta. Mudah-mudahan dengan itu dia mendapatkan pahala haji. Dan terlepas darinya kewajiban orang yang memiliki kemampuan harta untuk menunaikan haji. Adapun kemampuan harta yaitu mampu untuk mendapatkan kendaraan ke sana. Apakah dengan darat, udara maupun laut. Kemudian dia memiliki bekal selama perjalanan pulang perginya. Dan dia memiliki bekal untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi selama dia tinggalkan. Jadi anak istri dan siapa saja yang kita nafkahi itu harus sudah terjamin dulu. Harus sudah terjamin dulu bekal mereka selama kita tinggalkan. Demikian pula kalau dia memiliki hutang, harus dia bayar dulu hutangnya, atau dia minta izin sama pemilik piutang. Ya. Dia minta izin. Kalau dia izinkan, boleh. Kalau dia izinkan, baru boleh dia pergi berhutang. Ini dinamakan dengan kemampuan maliyah. Ya. Kalau seorang memiliki harta untuk beli tiket pesawat, ya, tapi dia tidak cukup hartanya untuk menjamin kebutuhan anak istrinya selama dia tinggalkan, maka tidak boleh. Atau untuk bayar hutang, tidak boleh dia pergi. Ya, ini belum dikatakan mampu berhaji. Inilah yang disebut dengan istita'ah badaniyah dan maliyah. Ditambah lagi bagi wanita, satu lagi syarat istita'ahnya, yaitu adanya mahram.
adanya mahram. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku sudah mendaftar untuk pergi jihad." Ya. Disebutkan jihad ini dan jihad itu. Tapi istriku mau keluar pergi berhaji. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, temani istrimu. Ya. Temani istrimu. Baik. Jadi wajib bagi wanita untuk pergi bersama mahram. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin." Tidak boleh wanita itu melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Meskipun syarat-syarat ini bukan, ya sebagiannya bukan syarat sahnya. Sehingga kalau ada wanita yang pergi berhaji tanpa mahram, hajinya sah, tapi dia berdosa. Dan yang seperti ini sangat disayangkan sekali kalau seorang tidak bisa meraih haji yang mabrur. Sebab yang dituju dari haji itu adalah haji yang mabrur. Apa itu haji yang mabrur? Banyak penjelasan para ulama makna haji yang mabrur. Ada yang mengatakan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan haji yang mabrur itu adalah haji yang dimana seorang melaksanakannya dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi selama dia melaksanakan haji, dia selalu taat kepada Allah. Ini bukan perjalanan biasa, dan bukan perjalanan singkat, dan bukan perjalanan ringan. Ini subhanallah perjalanan berat. Hatta sampai hari ini, ya, mungkin kita bayangkan hari ini sudah enak naik pesawat, tinggal di hotel, tapi kenyataannya tidak demikian. Ini luar biasa. Ya. Perjalanannya masih berat, ya. Masih berat, ya, untuk melaksanakan haji walaupun pada hari ini. Karena apa? Jaraknya masih jauh. Mobil juga hampir tidak ada fungsinya karena macet. Ya. Dan manusia begitu banyak berdesak-desakan. Ya. Mau pakai WC-nya ada ratusan, mungkin ribuan, tapi tetap antri. Ya. Antrinya bisa berjam-jam. Ya. Antri dengan berbagai macam bentuk manusia. Ada yang hitam, ada yang putih. Ya. Tetap sampai hari ini haji itu masih merupakan perjalanan yang berat. Ya. Sehingga hampir bisa dipastikan sampai orang Saudi mengatakan kalau pulang haji itu wajib sakit. Iya. Tapi subhanallah ketika melaksanakan haji Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat. Tapi setelah pulang haji wajib untuk sakit. Iya. Karena sampai hari ini masih berat perjalanan haji tersebut. Iya. Jadi apa tadi? Lagi bicara apa tadi kita? Baik, wanita harus ditemani mahramnya. Kalau misalkan ada seorang wanita sudah memiliki harta, sudah mampu dia, tapi mahramnya belum cukup hartanya, maka dia dihukumi sebagai belum mampu. Tidak ada kewajiban atasnya. Jadi tidak usah khawatir, karena ada sebagian wanita yang merasa berdosa. Saya kan sudah mampu, sudah memiliki harta, tapi suami saya belum mampu. Atau mahramnya belum mampu, harta belum cukup. Mungkin tahun depan kita sudah meninggal, atau mungkin harta ini terpakai untuk satu kebutuhan. Tidak apa-apa, tidak ada dosa atasnya. Kalau mahramnya belum mampu, maka dia dianggap wanita yang belum mampu melakukan haji, sehingga tidak ada kewajiban atasnya. Jadi, ini maksud dengan haji yang mabrur adalah haji yang apabila seorang melaksanakannya, dia menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama perjalanan melakukan haji tersebut. Iya. Jadi kalau seorang wanita pergi tanpa mahram, maka ini sangat berbahaya, bisa-bisa dia tidak mendapatkan haji yang mabrur. Baik. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin.
Barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari hamba-hambanya. Yani tidak membutuhkan hamba-hambanya. Maksudnya, kalau mereka tidak mau berhaji, maka ini adalah termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kedudukannya sama dengan puasa, sama dengan zakat. Kekufuran di sini adalah kufur asgar kalau tidak disertai dengan penentangan atau kebencian terhadap rukun haji atau ibadah haji. Kalau disertai dengan penentangan, kebencian, ketidakridhaan, ketidaksukaan dengan ibadah haji, maka ulama seluruhnya sepakat ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan disebutkan para ulama, ayat ini sebagai ujian bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada Allah, maka Allah perintahkan mereka untuk berhaji. Tapi mereka tidak mau berhaji. Maka Allah katakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang kafir, yang tidak mau berhaji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Jadi maksudnya, kalau seorang berhaji atau melakukan ibadah-ibadah kepada Allah yang lainnya, itu bukanlah karena Allah butuh kepada ibadah-ibadah hambanya. Bahkan hamba-hambanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang mereka lakukan. Demikian pula kalau mereka kafir, mereka mengingkari, mereka tidak mau beribadah kepada Allah, Allah juga tidak berkurang kekuasaannya. Sebagaimana tidak bertambah kekuasaan dan keagungan Allah kalau mereka beribadah kepadanya. Alhamdulillah, kita telah selesai dari penjelasan ringkas tentang rukun Islam. Rukun Islam dari tingkatan Islam yang pertama. Insyaallah taala kita akan lanjutkan tingkatan yang kedua, yaitu iman, dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.